sehingga umur kita yang sehari semakin hari berganti tahun ini bukanlah semakin bertambah, tapi pada hakikatnya umur kita adalah semakin berkurang. Mudah-mudahan dengan berkurangnya umur kita ini tapi membuat kita ibadah kita semakin bertambah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita masih tetap dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang Allah anugerahi kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan sehingga kita bisa melaksanakan yaitu ibadah. Di antaranya kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan zikir bersama, dan terakhir kita bisa mengikuti pengajian pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini senantiasa menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lisan yang senantiasa bersolawat kepada beliau, dan mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian subuh kali ini saya ingin menyampaikan, yang pertama saya ingin menyampaikan maqalah daripada Imam Al-Fadil Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali atau yang dikenal Imam Ghazali. Dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, beliau menyampaikan kepada kita semua agar kiranya kita ini bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sakingkan pentingnya waktu, dia bersumpah dengan kata waktu wal asri, sehingga sakingkan manfaatnya waktu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka memanfaatkan waktu itu haruslah dengan sebaik-baiknya. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya ini mengatakan, hendaklah waktu itu kita gunakan dalam 4 hal. 4 hal yang harus kita pergunakan waktu kita dalam keseharian kita. Yang pertama, antasrifahu fi talabi ilmin nafi. Yang pertama, waktu kita hendaklah ada yang digunakan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu apa, Pak? Ilmu yaitu kata Imam Ghazali, ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang membuat kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ilmu yang manfaat. Kalau ilmu yang membuat kau jauh dari Allah, ilmu yang membuat kamu, kata
Imam Ghazali membuat kita semakin jauh kepada Allah, semakin kita berbuat dosa kepada Allah. Itu bukan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Pak Bu, kita ini ada waktu kita entah setengah jam, entah 10 menit dalam satu harinya, ada yang kita gunakan untuk thalabu ilmin nafi. Itulah kata Imam Ghazali, 4 hal yang harus kita gunakan dalam waktu kita menggunakan. Sekali lagi, ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membuat diri kita menjadi bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mencari ilmu membuat diri kita berani berbuat dosa kepada Allah, itu bukanlah ilmu yang manfaat. Kata Imam Ghazali yang kedua, antastaghila biwadhaifil ibadah. Yang kedua adalah ada sebagian waktu kamu kau gunakan untuk menyibukkan dirimu dengan bermacam-macam ibadah. Di antaranya minaz zikri, berupa berzikir kepada Allah. Ada waktu kita untuk berzikir. Ya, makanya Imam Ghazali sebelum subuh menganjurkan kepada kita untuk berzikir dulu. Ada 10 zikiran yang setiap pagi dianjurkannya. Di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Subhanallah itu di antaranya. Di antara zikiran-zikiran yang suruh kita ini diamalkan. Alhamdulillah kita habis sholat berzikir. Ini ada waktu kita gunakan berzikir. Habis sholat kita tidak langsung dah salam poi, tidak, masih ada waktu kita untuk berzikir. Pinomat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Pagi dan sore kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada waktu kita yang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Quran, ada waktu kita yang kita gunakan untuk membaca Quran. Jadi entah berapa, entah 5 menit, yang penting ada waktu kita sisihkan untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran wa tasbih, baca tasbih. Makanya pagi kita baca tasbih normal 10 kali, sore 10 kali. Yang penting istiqomah Pak Bu ya. Tak perlu kita banyak, yang penting rutin. Subhanallah, subhanallah, dimanapun tempat. Kita naik kendaraan, kita bertasbih. Makanya ada seorang ulama ketika dimimpikan oleh sebagian ulama yang lain. Ulama itu mimpinya sahih, benar. Dia melihat di alam kubur ini ada satu orang yang santai, yang lain berebutan. Artinya berebutan doa yang dikirimkan. Lain seperti kita memberikan makanan ayam, berebut. Tapi ada satu orang yang santai. Ditanyakan oleh seorang ulama, wahai saudaraku, mengapa engkau ketika orang berebutan kiriman doa, kiriman bacaan-bacaan dari kaum muslim, tapi kau santai? Apa jawabannya? Aku
masih tetap dikirim oleh anakku setiap saat dan setiap waktu. Mengapa aku harus berebut sementara aku masih tetap dikirim doa, dikirim oleh anakku? Akhirnya pagi-pagi dia datang menengok apa sih amalan anaknya. Ditengok anaknya hidup di toko pasar. Anaknya biasa berjualan, jualan baju biasa. Cuma diintip oleh ulama tadi, setelah dia berjualan, ketika berjualan laku dia melayani pelanggan. Tetapi ketika sepi berjualan itu dia ambil Quran, baca Quran. Tapi bacaan Quran yang dibacakan dikirimkan untuk orang tuanya. Allahumma taqabbal wa ausil ma qara'na min hadzal Quran hadiyatan liruh abdikal fakir, untuk ayahku. Oh, ditanyalah, apa sih amalan yang membuat orang tuamu kok di sana santai tidak berebutan? Dijawab oleh anaknya, inilah amalanku. Ketika aku berjualan, aku tetap melayani konsumen. Tapi ketika aku sedang santai, tak melayani, aku baca Quran, aku kirimkan untuk orang tuaku. Oh, begitulah amalan yang diamalkan oleh sang anaknya untuk orang tuanya. Maka oleh karena itu ada waktu kita yang kita gunakan untuk membaca Quran tasbih, dan diantaranya lagi ada waktu kita yang kita gunakan untuk solat sunnah. Solat sunnah, maka kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah kita bisa melaksanakan rutin 10 rakaat solat sunnah dalam sehari semalam, maka ini memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab coba saja Pak, qobliyah subuh 2 rakaat, nanti zuhur 2 rakaat 4, ba'diyah asar 4, asar lagi 2 rakaat. Ini yang biasa ya, maghrib 2. Dah kalau ini saja sudah rutin, ini sudah bisa menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka fadzalika min darajatil abidin wa siyaris sholihin. Kalaulah kita bisa melaksanakan yang kedua ini, waktu kita ada yang kita gunakan untuk melakukan berbagai macam ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, di antara seperti zikir, Quran, tasbih, dan baca solawat dan solat sunnah, maka ini kita termasuk golongan yaitu abidin, ahli ibadah. Nih. Yang ketiga, al-halatus salisah antastaghila bima yasilu minhu khairan ilal muslimin wa yadkhulu bihi sururan ala qulubil mu'minin. Yang ketiga, ada waktu kita yang kita sibukkan. Ya, dari waktu yang pertama kita sibukkan untuk mencari ilmu yang manfaat. Yang kedua, kita lakukan, sibukkan diri kita dengan amalan-amalan. Yang ketiga, kita sibukkan diri kita dengan bima yasilu minhu khairan ilal muslimin, yaitu sesuatu yang membuat orang muslim menjadi bahagia, orang lain menjadi senang. Jadi tak murni kita Pak, ada ibadah aja, zikir aja. Harus ada waktu kita yang kita gunakan untuk silaturahim. Kita gunakan waktu kita untuk membuat orang muslim menjadi baik, menjadi senang, bahagia. Wa yadkhulu bi sururan ala qulubil mu'minin. Orang mukmin dengan kita berbuat itu, dia akan menjadi bahagia. Seperti apa? Kakhidmatil fuqaha, dengan kita melayani atau berbuat baik kepada ahli-ahli ulama fikih. Wa ahli din, berbuat baik kepada ahli agama. Ahli agama. Jadi Pak, kalau kita
mengundang acara, cari ahli-ahli agama. Karena mungkin kita berbuat baik, bersedekah kepada mereka, ini adalah satu kebaikan, berlipat ganda kebaikan, karena dia adalah ahli agama. Kemudian wa taraddudu fi istighalim wasa'i fi it'amil fuqara wal masakin, yaitu kita berbuat baik dengan cara memberi makan kepada orang fuqara atau orang miskin. Jikalau kita punya harta berlebih, kita ada waktu kita untuk memberikan makan kepada orang fakir miskin. Wa taraddudu 'alal marda bil iyadah, kemudian kita menengok orang yang sakit. Ini adalah satu amalan kebaikan kita. Wa 'alal janaiz bitasyi', kalau ada orang meninggal kita datang. Maka Pak Bu ya, ini sering kita tengok di kampung-kampung kita. Kalau ada orang meninggal, janganlah kita bergurau di hadapan mayat. Kadang-kadang ada Pak, golak mengikik-ngikik di rumah orang yang kena musibah. Maka tertawa yang paling dibenci oleh Allah adalah tertawa di hadapan orang yang sedang meninggal. Kemudian ada lagi Pak, udah itu mengantar jenazah dia ikut, itu bagus, tetapi di sana di perkuburan dia duduk di atas makbaroh kuburan. Ini kata Nabi, duduk di atas kuburan lebih baik kau duduk di atas bara api daripada duduk di atas kuburan. Kadang kita sambil mokok-okok, datang bersenda gurau mengiki, bukan menjadi ibadah, tapi malahan kata Nabi, inilah sebaik-baik sejelek-jelek tempat duduk adalah duduk di atas tempat kubur. Karena duduk di atas kubur lebih baik kita duduk di atas bau api. Berarti kan saking kan jeleknya tempat duduk, lebih baik kau duduk atas bau api. Bayangkan Pak Bu, kita duduk di atas bau api daripada kita duduk di atas kuburan. Kadang kuburan kan sudah ada tembok, nah usahlah kita duduk di atas itu. Itulah anjuran kita. Jadi yang ketiga ini ada waktu kita, yaitu hablum minan nas. Jadi kita ini tidak harus hablum minallah saja, hablum minan nasnya harus ada, kita luangkan waktu kita untuk, yaitu khairan minal muslimin. Jadi kalau kita kan alhamdulillah, kalau diundang oleh saudara kita ada acara, kita masih mau datang, berarti ini kan membahagiakan orang yang punya hajat. Apakah salah kita datang? Kita kan tujuan adalah idkhalus surur, yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Inilah para bapak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu kita yang kita gunakan untuk inilah. Jadi pertama kita gunakan untuk tahsilul ilmin nafi', yang kedua waktu kita ada yang kita gunakan untuk berbuat amalan-amalan, yaitu seperti zikir, baca Quran, baca tasbih, sholawat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada waktu kita yang kita gunakan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang muslim. Dan yang keempat adalah fastaghil bihajatika iktisaban ala nafsika au ala iyalika. Yang keempat, yang terakhir, ada waktu kita yang kita gunakan untuk berusaha memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga. Ini Pak, jadi waktu kita ini ada yang disibukkan dengan mencari nafkah. Jadi harus ada kita mencari nafkah. Jadi kalaulah kita hanya murni tak nak usaha, udahlah aku nanti joki aja dari Allah, ini salah. Maka Imam Ghazali tidak, padahal Imam Ghazali ini adalah luar biasa. Dia menganjurkan ada waktu kamu itu kau sibukkan dengan mencari kebutuhan hidupmu, yaitu dengan mencari kebutuhan hidupmu au ala iyalika, atau keluargamu. Jadi jadi jangan salahkan Pak. Orang berusaha ke sawah silakan, beladang silakan, tapi ini empat ini Pak,
Tiga lagi jangan sampai lupa. Ada kita ini sibuk dari pagi sampai sore sampai malam, melembur dan sebagainya, lupa yang tiga ini. Ini salah. Jadi harus ada kita sempatkan tiga, yang pertama, kedua, ketiga. Yang jangan yang keempat. Rata-rata kita ini kan keempat semua. Memang tidak salah, tapi ketinggalan yang tiga. Lupa mencari ilmu nafi, lupa untuk melakukan ibadah-ibadah. Ada tetangga yang meninggal kita tak peduli, ada tetangga yang sakit kita tak mau tahu. Ini kan salah. Jadi tiga yang ini jangan lupakan. Jadi kalau ada uang alim, uang dulu berdagang. Para ustaz-ustaz dulu berjualan, ada yang ke sawah, ada. Jangan salahkan. Kiai kami Pak di pesantren beladang pagi, dia habis ngajar anaknya ke ladang, balik sebelum zuhur dia ke masjid, nanti ada waktu ngajar santrinya, ada lagi ke ladang lagi kalau tak ada apa itu. Jadi kami makanya dulu di pesantren itu diajarkan buat telur asin, diajarkan buat roti, buat batu bata, supaya apa? Supaya santri kalau dah pulang tak hanya murni berdoa mengajar, sehingga menjadi pengemis mengharap ada amplop air. Ini jangan. Jadi jangan sampai santri ini setelah pulang ke kampungnya dia tomak mengharapkan pemberian orang. Inilah yang sangat disalahkan. Disilakan. Jadi dianjurkan untuk berusaha, tapi dengan syarat usaha kita waqad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadika. Usahamu jangan sampai usahamu itu menyakitkan orang muslim. Orang muslim selamat, orang muslim aman dari lisanmu dan tanganmu. Artinya kita usaha beladang, jangan sampai kadang ada Pak beladang asyik mengau bateh asyik di kau. Ini kan menyakitkan tetangga sebelah. Ada kadang beladang nanam sawit pas di sempadan, akhirnya ini kan menyakitkan. Jadi sekiranya berdagang jangan sampai mengurangi timbangan, silakan, kata Imam Ghazali, silakan kau sibukkan dirimu dengan usaha, tapi hati-hati, orang muslim jangan tersakiti. Orang muslim hendaklah selamat, aman dengan lisanmu, dengan tanganmu, pokok wasalima laka dinuka, dan kau selamat agamamu. Kau berusaha, silakan usaha, asal agamamu selamat. Wa idlam tartakib maksiatan, jangan sampai usahamu membuat kau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang ya, apalagi pejabat, kadang-kadang tanda tangan yang buat orang lain teraniaya, atau umpamanya kita mengurangi jangkaunya, umpama pekerja dibuat sehari 150 dibuat 250. Ini kan bisa membuat maksiat kepada kita. Inilah makanya silakan kau berusaha, silakan, tapi jangan dengan catatan orang muslim harus selamat, orang Islam harus aman dari tanganmu, lisanmu. Inilah para bapak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini yang harus kita lakukan dalam keseharian kita, dalam waktu kita yang harus kita gunakan. Saya ulangi lagi, pertama kita harus ada waktu kita yang kita gunakan untuk mencari ilmu nafi, sebab ilmu ini sangat penting segala-galanya. Kata Nabi dalam hadis qudsinya, may yuridillahu khairan yufaqih fiddin, orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan diberi oleh Allah pengertian dalam agama. Jadi kalau uang yang ondak jadi orang baik, maka dia harus mengerti dalam agama, paham dalam agama, paham dalam ibadah, paham dalam apapun. Ini harus mengerti. Inilah yang harus kita cari dalam kehidupan kita. Yang pertama ilmu yang manfaat, yang kedua sibukkan diri kita dengan bermacam-macam ibadah, karena kata ada dalam sebuah hadis Nabi, orang bisa dekat dengan Allah bukan karena amal fardu. Amal fardu adalah itu ibarat modal, tapi orang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala
karena dengan amal sunnah, karena dengan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dahulu bisa makrifat bukan karena fardunya. Kalau fardunya sudah pasti dia kerjakan, tapi ada selain fardu amal-amal yang lain yang dikerjakannya. Entah itu zikirnya, entah itu amal sunnahnya, luar biasa. Inilah yang bisa mendekatkan dia diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mempunyai makom mukasyafah, terbuka segala-galanya. Ini karena dia amal. Jadi kalau ada aku dapat amal fardu jadilah ya, tapi itu enggak apa, tapi hendaklah ditambah amal-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti zikir, baca sholawatnya, ada tasbihnya. Ini diwarna. Makanya dalam ibadah itu, dalam wirid-wirid yang saya pelajari itu, orang itu berzikir astagfirullah, 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 itu kalau dialih tambah semangat. Biasa astagfirullah, 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 mulai lotih dah, mengantuk dah. Tapi Allahumma sholli ala sayyidina, semangat balik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala, dah lotih dah, la haula wala quwwata, semangat balik. Makanya berwirid itu ada dimacam-macamkan supaya menimbulkan warna-warna kesemangatan. Biasanya kalau satu aja agak timbul bosan. Jadi tapi di awal kalau berzikir sama-sama itu bisa menambah kesemangatan. Itu diantaranya. Yang ketiga, saya ulangi lagi, yaitu hendaklah ada waktu kita yang kita sibukkan dengan berbuat baik kepada orang muslim, berbuat baik kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan yang terakhir ada waktu kita yang kita sibukkan untuk mencari kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Karena kita tahu biaya makan sih tak seberapa, tapi biaya keluarga kita untuk pendidikan ini luar biasa. Bapak buya, kita nak nyengolahkan anak, nak masukkan pondok anak, kalau tak ada duit, jangan cuba-cuba oleh ini. Makanya itulah perlu usaha. Itulah usaha kita guna, jangan sampai kita menjadi anak kita di pondok kadang mengemis-ngemis, minta-minta ke kawan. Makanya ini jangan dibiasakan, sebab tangan di bawah itu lebih rendah derajatnya daripada tangan di atas. Mudah-mudahan kita bisa semakin giat lagi mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur kita yang sehari semakin hari berganti tahun, ini bukanlah semakin bertambah, tapi pada hakikatnya umur kita adalah semakin berkurang. Mudah-mudahan dengan berkurangnya umur kita ini tapi membuat kita ibadah kita semakin bertambah. Maka inilah yang disebut Allahumma tawwil umurana, panjangkan umurku, bukan umurnya yang panjang tapi ibadahnya dilipat gandakan seperti orang yang umurnya panjang. Begitulah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita semakin lebih banyak lagi, semakin lebih baik lagi, dan kita menjadi orang yang terakhir menjadi orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.